bilang masih banyak saudara kita kaum muslimin yang nggak melaksanakan sholat, ya, atau sholatnya bolong-bolong. Banyak. Contoh waktu kita ngerjain panitia korban di sini, ya kan, waktu kita jadi panitia korban masih ada beberapa orang panitia yang mungkin karena ngerasa kotor dan capek akhirnya dia nggak sholat, ya, habis zuhur sampai asar sampai maghrib dia nggak sholat. Saya nggak tahu argumentasinya apa, tapi saya tahu memang ada yang nggak sholat karena ketika waktunya sholat dia di sini aja. Nah itu jangan sampai terjadi. Mungkin beliau sholatnya di kodok mungkin ya, disambung mungkin. Tapi apakah itu masuk kategori diperbolehkan atau enggak dalam tinjauan syariat? Takutnya enggak. Nah, cuman kita pernah ada juga orang yang ngerasa dia itu malas sholat karena apa? Gue lagi banyak dosa. Lagi banyak dosa, kayaknya gue malas banget sholat deh. Lah, malu sama Allah. Ada nggak yang kayak gitu? Pernah. Kak Bekti pernah nemukan ada orang tua yang bicara diajak sholat. Dia diajak sholat sama kenalan Kak Bek. Lalu si orang tua tersebut jawabnya kayak gitu. Saya orang kotor, saya malu, saya mau sholat malu karena saya orang kotor. Maksudnya kotor tuh saya banyak dosa. Nah, ini sudut pandang yang salah. Seburuk apapun kita, sejelek apapun kita, sebanyak apapun dosa kita yang kita perbuat, ingat jangan pernah meninggalkan kewajiban. Ya, misalkan kita lagi banyak ngelakuin dosa atau banyak maksiat, terus karena kita ngerasa kita kotor, kita nggak mau sholat. Nanti gue sholatnya kalau gue udah nggak melakukan dosa deh. Itu salah. Kok gitu? Karena biasanya itu bisikan setan menjadikan orang tersebut nggak sholat. Sholat itu menjadi hal yang wajib atau enggak? Wajib ya. Wajib. Bahkan kalau seseorang meninggalkan sholat bisa masuk kategori dicap Allah Subhanahu Wa Taala orang yang meninggalkan sholat, itu bisa masuk dalam kriteria orang yang keluar dari Islam, meninggalkan sholat. Nanti gini, seburuk apa kalau orang ada, karena apa? Ada impactnya atau ada dampaknya. Orang itu kalau misalkan pada posisi dia lagi banyak dosa, seburuk-buruknya dia ketika dia lagi banyak berbuat maksiat, dia masih mau sholat, barangkali nanti satu waktu Allah Subhanahu Wa Taala kasih hidayah, dia bisa ninggalin maksiatnya, sholatnya akan lebih lancar lagi, ya enggak? Oh jelas. Ibaratnya ketika dia lagi banyak beban aja dia tetap masih maksain sholat, ya kan? Lagi susah-susahnya dia tetap maksain kewajiban sholat. Apalagi ketika beban dosanya itu dia sudah tinggalkan, maka untuk ibadahnya harusnya lebih lancar lagi. Ini jangan sampai jadi punya pemikiran gue bikin maksiat dulu deh gitu kan. Gue ngerasain bikin maksiat, jangan. Cuman orang itu bisa merasakan nikmatnya sehat itu ketika dia pernah ngerasain sakit kan? Maksiat. Orang itu bisa ngerasain nikmatnya sehat ketika dia pernah merasakan sakit. Orang itu bisa merasakan nikmatnya bersih ketika dia pernah merasakan kotor. Aduh, Ali. Ya. Bukan berarti ini melegitimasi kita, yaudah saya mau bikin maksiat dulu. Jangan, enggak. Allah ngapain? Sebisa mungkin kalau bisa hanif, lurus ya. Kayak pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi. Lurus. Pasukan yang dibawa oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah pasukan yang sejak remajanya tidak pernah ketinggalan sholat subuh berjamaah. Oh jelas. Ya kan? Sejak remaja, sejak balik. Ini udah balik semua nggak? Ali udah balik belum? Masih di sini. Ya, sudah balik. Maksudnya sudah ngerti tentang yang mana yang enak sama yang enggak. Sudah. Sudah Ali. Kelas 6. Wah, terlalu cepat. Ali kan enak. Oh, dia salah pergaulan soalnya ya. Nggak apa-apa. Jadi semalas-malasnya kita, sebanyak-banyaknya dosa kita, sebanyak-banyaknya maksiat yang kita kerjain, yang kita lagi kerjain, jangan lepas sholat. Karena apa? Itu sebuah kewajiban yang nggak boleh ditinggal, seberat apapun. Barangkali nanti Allah kasih karunia kepada kita untuk bisa bertobat. Ketika maksiat kita tinggalkan, maka Allah akan lebih memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah. Kaki kita ini, badan kita lebih nikmat untuk melaksanain sholat. Jadi sholat ya, basic sholat. Berjamaah diupayakan 5 waktu. Tidak direkomendasikan di rumah sholat berjamaah laki-laki. Ya. Kalau laki-laki di rumah berarti laki-laki soleh. Ya, berjamaah di masjid. Kemudian ngaji, tetap ya, ngaji dimanapun silakan pilih, tapi jangan berhenti ngaji. Terus jangan pacaran. Jangan pacaran. Ini harapan buat kita semuanya. Semoga Allah kasih kemudahan dan keistiqomahan. Amin. Ya.